Bintang. Don't forget to like, comment, subscribe below. Keep on watching. Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, kita berjumpa lagi di channel ini di dalam informasi hal apa saja yang perlu kita persiapkan dalam menunggu hasil nominasi. Nah, pastinya mungkin peserta atau adik-adik kami sudah berusaha maksimal dalam beberapa waktu yang lalu dalam mulai yang pertama mengisi semua data-data, menghitung uh, rata-rata atau nilai daripada seluruh rapot adik-adik. Nah, di situ mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan, kemudian perlu harus mencari dari internet, kemudian dari YouTube, kemudian dari teman, masuk ke grup, ya kan. Jadi sangat melelahkan pastinya. Dan mungkin adik-adik juga ada yang kadang-kadang sampai stres gitu kan, mikir salah sikit gimana nih, salah sikit bagaimana gitu kan. Nah, jadi inilah yang menjadi masalah-masalah yang muncul di beberapa hari atau beberapa waktu yang lalu bagi adik-adik yang mendaftar di Simama Poltekkes, ya kan? Nah, tapi intinya sekarang sudah terlewati gitu, buktinya sudah selesai dan tidak ada yang perlu untuk dibahas lagi gitu kan. Nah, sekarang untuk yang sudah selesai, selamat buat adik-adik yang sudah selesai dalam pengisian portofolionya di tanggal 4. Nah, yang belum ya tak mungkin lagi ada yang belum kalau dia memang fokus mau mendaftarkan di Poltekkes. Nah, jadi bagi adik-adik juga ada sebagian juga yang mendaftar di Poltekkes ini sebagai pilihan utama atau sebagai pilihan kedua, karena mungkin ada juga yang mendaftarkan di UTBK gitu kan. Nah, intinya tidak masalah gitu ya, intinya tidak masalah, yang penting adik-adik tetap memang harus mana yang lebih nanti informasinya cepat, kita tinggal memilih gitu kan. Kalau misalnya menang di Poltekkes ya kita harus ikuti, kalau kita menang misalnya di UTBK kita harus memilih gitu, karena ada di dua pilihan kan. Nah, jadi masih banyak jalur-jalur yang lain buat adik-adik kami semua, tidak hanya di Poltekkes saja, masih ada SBMPN, masih ada Mandiri, masih ada UTBK, masih ada jalur-jalur yang lain. Jadi tinggal kita coba saja semua. Nah, jadi itu, oke? Nah, sekarang saya akan coba berbagi bagi adik-adik kami. Nah, hal-hal apa saja yang perlu adik-adik persiapkan dalam menunggu hasil di tanggal 10 ini. Nah, memang pengumumannya tidak ada berubah. Yang berubah hanya jadwal pengisian portofolio yang harusnya di tanggal 30 jadi berubah di tanggal 4 terakhir ya. Nah, apa-apa saja yang perlu adik-adik persiapkan ya. Yang pertama, adik-adik harus persiapkan adalah sesudah ini selesai, maka adik-adik yang pertama harus berdoa terus menerus gitu ya. Berdoa terus menerus. Kenapa saya katakan berdoa terus menerus? Karena apa? Sesudah kamu isi, sesudah adik-adik isi, maka kamu sudah menyerahkan semuanya ke pihak daripada panitia. Nah, untuk itu, nah, karena panitia juga manusia ya, bukan sesuatu yang memang bisa mencek sepenuhnya data-data kamu gitu kan. Nah, kita memang berkeyakinan bahwasanya mereka adalah jujur, adil dan memuaskan semua orang gitu kan. Tetapi nah, kita harus tetap berdoa gitu ya, harus tetap berdoa sampai dia di tanggal 10 minimal atau sampai di pengumuman kelulusan akhir. Karena apa? Ada aja yang namanya human of error gitu. Jadi adik-adik tidak boleh lepas dari yang pertama tadi yang saya katakan. Tetap kita harus berdoa supaya semua pemeriksaannya dilancarkan, dimudahkan, dan tidak ada satupun
halangan-halangan yang terjadi pada saat pemeriksaan daripada nilai adik-adik. Amin ya. Nah, jadi kita berdoa semua dilancarkan. Jadi semua peserta Poltekkes itu harus berdoa semuanya harus lancar, oke? Nah, itu pasti sudah didoakan lah ya. Nah, kemudian yang berikutnya, di samping doa, adik-adik yang kemudian adalah terus melihat website dari si Mama Poltekkes. Jadi, terus tongkrongin websitenya. Kenapa? Karena itu adalah tujuan utama atau website utama atau bisa dikatakan patokan pertama, acuan pertama kita dalam mendapatkan informasi gitu ya. Karena itu adalah suatu sistem yang terpusat. Jadi harus tetap adik-adik lihat di websitenya. Terus dicek. Kalau bisa tiap hari gitu. Kalau bisa tiap hari. Nah, apa mesti dicek tiap hari ya padahal belum keluar tanggal 10? Nggak masalah, dicek terus gitu. Mana tahu ada informasi yang lain kan. Kita harus cek terus gitu, dicek terus. Tiap hari dicek minimal minimal pagi, kalau nggak pagi malam gitu kan. Jadi harus dicek karena itu perubahannya kan malam pagi gitu ya, dicek. Nah, jadi itu. Kemudian yang ketiga, setelah adik-adik misalnya mencek website pusat, maka adik-adik harus mencek website daripada si Mama Poltekkes yang adik-adik pilih gitu. Misalnya kalau adik pilih misalnya Poltekkes Semarang atau Poltekkes Medan, misalnya Poltekkes Semarang pilihan pertama, Poltekkes Medan pilihan kedua gitu kan, atau pilihan ketiganya juga, ya dicek masing-masing websitenya. Wajib dicek masing-masing website daripada pilihan adik-adik gitu. Jadi dicek di situ, jangan sampai nggak dicek gitu. Jadi minimal saya katakan dicek itu pagi sama malam gitu ya. Kemudian itu bisa ya. Nah, itu silakan dilaksanakan supaya adik-adik tidak lupa mendapatkan informasi yang terbaru. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, jika adik-adik misalnya masuk ke grup, misalnya grup WA atau grup Telegram atau FB atau segala macam, oke, silakan masuk di grup-grup sana, kemudian cari informasinya. Boleh berdiskusi dengan teman-teman yang ada di grup yang adik-adik ikuti, silakan berdiskusi, tanyakan informasinya. Jadi silakan membuat grup-grup yang masing-masing mengacu kepada Poltekkes yang adik-adik buat gitu. Nah, itu yang perlu adik-adik pahami. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, sebelum nanti keluar informasi dari pengumuman kelulusan, adik-adik sudah harus persiapkan yang namanya data-data yang penting kembali yang dibutuhkan untuk berikutnya. Minimal adik-adik karena nanti ada namanya cek kesehatan kembali, ya silakan dipersiapkan gitu ya. Nah, jadi silakan dipersiapkan kembali untuk tidak membuat adik-adik semakin rumit dalam melengkapi berkas gitu. Jadi berkas-berkasnya tolong dilengkapi gitu ya. Jadi silakan dilengkapi, usahakan sudah lengkap lah gitu ya. Mulai dari KTP segala macam ya kan, rapot-rapotnya juga sudah lengkap gitu. Kemudian nanti yang berikutnya boleh dicek di Juknis yang ada, dicek di situ, tolong dicek kembali apa-apa saja yang dibutuhkan. Ya, jadi tolong dicek. Kemudian adik-adik nantinya jikalau misalnya adik-adik tidak masuk dalam nominasi, jangan langsung putus asa gitu kan. Masih ada jalur yang lain. Mungkin kalau misalnya adik-adik fokus di Poltekkes, maka adik-adik haruslah fokus gitu di situ untuk mengambil mungkin di Mandiri gitu kan. Jadi masih banyak yang lain. Kalau misalnya nggak bisa ya tetap memang mau menjadi garda terdepan dalam bidang kesehatan. Nah, intinya semuanya ini kita harapkan berjalan dengan lancar. Adik-adik semuanya lulus dengan apa yang memang adik-adik sudah usahakan selama ini. Nah, harapan adik-adik tidak mungkin berbeda dengan apa yang sudah adik-adik usahakan selama ini. Jadi silakan minta doa restu dari orang tua supaya adik-adik lulus. Oke, nah itu saja yang bisa sampaikan. Semoga adik-adik lulus semua di si Mama Poltekkes tahun 2020 ini yang menggunakan jalur portofolio. Semoga sukses. Salam para bintang.